Halo guys, balik lagi ke channel Dear Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film yang semoga aja kalian suka. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Tabloid Truth adalah film Korea tahun 2014 bercerita tentang seorang manajer artis yang berusaha mencari penyebar berita buruk yang telah membuat artisnya meninggal. Cerita dimulai di tempat audisi calon artis pendatang baru. Di sana ada banyak remaja yang ikut audisi, dan salah satu remaja wanita yang ikut audisi tersebut adalah seorang wanita bernama Mijin. Mijin kemudian lolos audisi bersama beberapa peserta lainnya, dan ketika Mijin memperkenalkan diri, manajer agensi yang bernama Woo-gon langsung tertarik padanya. Woo-gon pun langsung menyerahkan portofolio Mijin kepada sutradara agar Mijin bisa segera memerankan film. Tapi saat kembali ke kantor, Woo-gon langsung ditampar atasannya. Si atasan kesal dengan Woo-gon yang mendaftarkan Mijin sebagai pemeran film, padahal ada artis lain yang lebih baik dari Mijin. Tapi Woo-gon tetap merasa yang lebih baik memerankan film kali itu adalah Mijin, hingga si atasan yang makin kesal jadi langsung memecat Woo-gon. Si atasan mengusir Woo-gon dengan paksa, tapi Woo-gon melawan dan langsung bilang, semua manajer di sana tidak becus dalam memilih artis. Tidak ada yang bisa Woo-gon harapkan dari agensi itu, hingga Woo-gon jadi memutuskan pergi ke tempat pinjaman mobil, lalu mengembalikan mobil. Di sana sudah ada Mijin, yang rupanya sudah menyadari Woo-gon telah dipecat. Mijin tahu Woo-gon dipecat gara-gara dirinya, tapi Woo-gon yang tidak mempermasalahkan minta Mijin tidak perlu merasa bersalah. Woo-gon memang sudah berniat meninggalkan agensi tidak berguna itu, jadi sekarang Woo-gon minta Mijin berjuang sendiri, lalu membuktikan kepada mereka bahwa Mijin layak menjadi artis. Mijin yang masih ingin sama-sama dengan Woo-gon jelas menolak, tapi Woo-gon sudah tidak bisa menjadi manajer Mijin lagi karena Woo-gon sudah tidak punya apa-apa. Woo-gon ingin pergi dengan mobil pinjaman, tapi Mijin menahan dan bilang jika ia tidak butuh apa-apa dari Woo-gon. Sekedar diajak minum kopi sudah cukup bagi Mijin, jadi Mijin memohon agar Woo-gon tetap menjadi manajernya. Woo-gon pun jadi mengeluarkan uang koin terakhirnya dan menjadikan koin itu sebagai kesepakatan. Hanya itu uang muka yang bisa Woo-gon berikan jika Mijin ingin tetap bersama, hingga Mijin yang tanpa pikir panjang langsung menerima koin itu. Setelah waktu berlalu, Woo-gon berusaha keras mencari peran untuk Mijin dengan mulai mendatangi pihak stasiun TV, rumah produksi, dan biro iklan. Dari situ Mijin bisa mendapatkan peran kecil dengan make up dan busana gratis. Sementara soal transportasi, Woo-gon juga terus meminjam mobil temannya agar Mijin bisa tetap tampil mewah. Sampai singkatnya, dari semua perjuangan itu, nama Mijin akhirnya naik sampai membuat Mijin mendapatkan peran iklan serta peran film. Mijin dan Woo-gon jelas sangat senang. Namun di tempat lain, sekelompok orang yang mendengar berita itu ternyata berniat menjatuhkan Mijin dan Woo-gon dengan berita rumor yang akan segera keluar dari mulut mereka. Kembali ke Woo-gon, ia yang sudah memiliki kantor agensi sendiri, kini didatangi oleh temannya yang seorang reporter. Si reporter salut melihat pencapaian Woo-gon, karena selain memiliki kantor sendiri, Woo-gon juga telah membelikan Mijin apartemen. Si reporter jadi minta diberikan berita yang bisa mengguncang publik. Namun Woo-gon minta si reporter menulis berita hal menarik dari Mijin lebih dulu. Setelah itu Woo-gon baru akan memberi si reporter berita yang masih hangat. Tapi tak lama Woo-gon dibuat bingung setelah mendapat panggilan dari sutradara yang menanyakan rumor berita soal hubungan Mijin dan anggota dewan. Anggota dewan juga kini sudah dikerumuni wartawan, dan saat ditanya mengenai rumor hubungannya dengan Mijin, anggota dewan langsung membantah rumor tersebut. Sementara Woo-gon kini langsung mendatangi sutradara dan berusaha menjelaskan bahwa rumor tentang hubungan Mijin dan anggota dewan tidaklah benar. Yang menyebarkan rumor itu hanya para pecundang yang iri dengan Mijin. Tapi sutradara yang tidak mau tahu minta Woo-gon membereskan semuanya, karena jika tidak, ia akan memutus kontrak. Setelah itu, Woo-gon dan si reporter membaca berita rumor tentang Mijin dan anggota dewan. Si reporter pun menjelaskan bahwa berita rumor tentang Mijin dan anggota dewan itu adalah berita rumor berbentuk surat email yang hanya dikirim khusus kepada orang-orang yang berlangganan eksklusif. Setelah dikirim ke email,
baru diterbitkan ke media sosial, dan tema dari berita rumor itu biasanya membahas yang berhubungan dengan masyarakat, pasar saham, dan sektor politik. Nah, sebenarnya berita rumor berbentuk email itu disebut sebagai tipsheet. Tapi biar gampang jelasinnya, kita sebut tipsheet ini sebagai berita rumor. Wugon pun minta si reporter mencari tahu pembuat rumor dan menimpa berita rumornya. Tapi si reporter tidak bisa karena berita rumor tentang Mijin dan anggota dewan kini sudah tersebar luas di media. Wugon benar-benar kesal hingga ia jadi menemui Mijin yang sedang ketakutan dengan rumor yang sudah menyebar. Mijin tidak tahu harus berbuat apa, tapi Wugon minta Mijin tidak perlu takut karena ia akan mengurus semuanya. Wugon yakin besok semuanya akan selesai, jadi ia minta Mijin untuk fokus saja pada syuting filmnya. Mijin pun jadi agak tenang, namun Wugon menanyakan kebenaran tentang rumor hubungan Mijin dan anggota dewan. Wugon berharap Mijin tidak merahasiakan sesuatu darinya dan berharap rumor itu tidak benar, hingga Mijin jadi langsung meyakinkan bahwa berita rumor tersebut memang tidak benar. Wugon lega mendengar itu, dan ia minta Mijin tidak perlu memikirkan rumor tersebut karena sebagai manajer, Wugon akan melindungi Mijin. Wugon besok akan mempersiapkan konferensi pers dan menyuruh seseorang untuk menjemput Mijin. Jadi sekarang, Wugon minta Mijin beristirahat. Wugon pergi, hingga di hari berikutnya Wugon datang ke acara konferensi pers. Tapi Wugon langsung terdiam karena wartawan yang datang rupanya kehitung jari. Hingga Wugon pun jadi menyuruh orang yang mengantar Mijin untuk kembali membawa Mijin pulang. Wugon setelah itu menuju apartemen Mijin dalam keadaan bingung, tapi ia mencoba menghibur Mijin dengan membawa makanan. Wugon mengetuk kamar Mijin sambil membujuk Mijin untuk jalan-jalan ke Hawaii. Namun karena Mijin tidak merespon, membuat Wugon jadi masuk ke kamar Mijin. Wugon yang tidak menemukan keberadaan Mijin jadi membuka pintu kamar mandi. Namun Wugon langsung tercengang karena Mijin rupanya sudah tewas menggantung. Kabar tewasnya Mijin pun langsung sampai ke telinga anggota dewan, dan setelah itu berita juga langsung mengungkapkan bahwa Mijin mengakhiri hidup akibat tertekan dengan berita rumor tentang dirinya. Anggota dewan pun mengucapkan bela sungkawa sekaligus mendesak pihak pembuat rumor agar menghapus berita tentang dirinya dan Mijin. Singkatnya, Wugon mengantarkan Mijin ke peristirahatan terakhirnya. Kepergian Mijin benar-benar membuat Wugon terpukul, hingga setelah waktu berlalu, Wugon jadi memutuskan mencari tahu siapa penyebar berita rumor tentang Mijin. Wugon menanyakan hal tersebut ke si reporter, tapi si reporter tidak tahu karena ia tidak berlangganan dengan pembuat berita rumor. Wugon menanyakan bagaimana cara agar dirinya bisa berlangganan, namun menurut si reporter, hal tersebut sangat sulit karena cara mereka beroperasi sangatlah ketat. Tidak akan mudah menemukan mereka, tapi Wugon tidak peduli karena ia akan tetap berusaha mencari mereka bagaimanapun caranya. Semua itu Wugon lakukan demi Mijin karena Mijin adalah artisnya. Wugon yang menemukan Mijin, jadi Wugon merasa memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan kebenaran di balik kematian Mijin. Wugon memohon bantuan si reporter, hingga di hari berikutnya, si reporter yang sudah diberitahu teman wartawannya tentang informasi dari pihak pembuat berita rumor, jadi langsung mempertemukannya dengan Wugon. Wugon menyamar sebagai si reporter, namun karena orang dari pihak pembuat berita rumor tidak datang, membuat Wugon memutuskan pergi. Tapi tak lama, Wugon didekati pengemudi mobil yang berambut panjang. Si rambut panjang mengajak Wugon ke tempat sepi, sekalian memperkenalkan diri jika ia adalah orang dari pihak pembuat berita rumor. Kelompok mereka lah yang menulis berita rumor tentang Mijin, membuat Wugon yang mendengar itu tentu berusaha menahan kesalnya. Si rambut panjang pun minta Wugon menulis email, karena selain akan mengirim berita rumor, mereka juga akan mengirim kode akses yang digunakan untuk membuka surat berita rumor yang nanti mereka kirim. Wugon juga harus membayar $500.000 per bulan untuk terus berlangganan. Namun karena tiba-tiba Wugon dihubungi oleh si reporter, membuat si rambut panjang jadi tahu jika Wugon bukanlah reporter. Si rambut panjang jadi langsung kabur, dan Wugon jadi langsung mengejarnya. Wugon memotong jalan untuk bisa mengejar si rambut panjang. Namun karena kelelahan, Wugon jadi tidak bisa mendekat.
Si rambut panjang yang merasa sudah tidak dikejar pun akhirnya memperlambat kemudi. Tapi Woo-gon rupanya masih mengikuti diam-diam sampai si rambut panjang menemui bosnya di kantor berita. Si rambut panjang langsung menanyakan siapa Woo-gon ke bosnya yang bernama Park. Namun Woo-gon yang muncul dari belakang langsung menyerang dengan stick baseball. Woo-gon sangat marah dan langsung bertanya siapa yang menulis berita rumor tentang Mi-jin dan anggota dewan. Bos Park yang kakinya pincang pun mengajak Woo-gon bicara baik-baik, tapi kemarahan Woo-gon sudah tidak bisa dibendung. Woo-gon ingin tahu mengapa Mi-jin yang harus dijadikan korban, namun Bos Park tidak tahu karena mereka hanya ditugaskan menulis dan menyebarkan berita rumor Mi-jin ke internet. Yang menyuruh mereka adalah orang berpengaruh yang tidak akan bisa disentuh, tapi Woo-gon tidak peduli dan tetap ingin tahu siapa orangnya. Woo-gon mengancam akan membakar kantor itu sambil merusak semua barang, namun sialnya stick baseballnya patah. Si rambut panjang pun jadi melawan dengan patahan stick baseball, tapi sialnya kakinya malah tidak sengaja tertusuk oleh Woo-gon. Si rambut panjang yang kesakitan dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya setelah itu, Bos Park jadi memberitahu bahwa yang menyuruh tim mereka menyebar berita rumor adalah sekelompok orang yang di awal film berniat menjatuhkan Mi-jin dan Woo-gon. Sekelompok orang itu adalah utusan dari beberapa organisasi yang memiliki kepentingan, dan alasan mereka diutus karena untuk bertukar informasi dan juga membuat berita rumor. Berita rumor itu dibuat berdasarkan dari sumber yang mereka dapat, yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan saingan dari masing-masing organisasi mereka. Berita rumor itu pertama dikhususkan hanya untuk yang berlangganan melalui email, dan setelah itu barulah Bos Park dan timnya disuruh menyebarkannya ke internet. Woo-gon pun menyuruh Bos Park mencari tahu siapa yang membuat berita rumor Mi-jin, dan Bos Park jadi langsung menanyakan ke salah satu dari sekelompok orang itu. Hingga setelah diberitahu, Bos Park pun langsung memberitahu Woo-gon bahwa sumber dari berita rumor Mi-jin dan anggota dewan ternyata berasal dari mulut ajudannya anggota dewan. Woo-gon pun langsung memberitahu hal itu ke si reporter di hari berikutnya, dan setelah si reporter mencari tahu, ternyata ajudan anggota dewan memang sudah tidak bekerja setelah rumor berita tentang Mi-jin tersebar. Woo-gon pun langsung mendatangi hunian apartemen si ajudan dengan berpura-pura menjadi kurir, dan setelah bertemu, Woo-gon langsung menyeret ajudan ke tangga darurat. Woo-gon langsung menghajarnya sambil menanyakan alasan si ajudan membuat rumor tentang Mi-jin, hingga si ajudan yang ketakutan memberitahu bahwa ia melakukan itu karena disuruh oleh sekretaris yang bertugas di kantor dewan. Woo-gon pun langsung mengambil ponsel si ajudan untuk mendapatkan nomor ponsel si sekretaris, hingga setelah itu Woo-gon pergi. Woo-gon berniat menemui si sekretaris, dan si reporter yang menghubungi jelas langsung melarang Woo-gon. Si reporter minta Woo-gon tidak main-main dengan si sekretaris, tapi Woo-gon tidak mau mendengarkan karena ia akan tetap mencari tahu mengapa Mi-jin yang tidak bersalah harus mati. Woo-gon tetap ingin menemui si sekretaris di malam hari, tapi tiba-tiba Woo-gon diculik sebuah mobil yang ternyata di dalamnya sudah ada si sekretaris. Leher Woo-gon langsung dijerat oleh anak buah si sekretaris, dan dalam keadaan itu Woo-gon bertanya mengapa si sekretaris membunuh Mi-jin dengan membuat rumor yang tidak berdasar. Woo-gon ingin tahu alasannya, tapi anak buah sekretaris yang bernama Cha langsung mengajar dan ingin merobek mulutnya Woo-gon. Woo-gon dipaksa berjanji agar tutup mulut, dan sebagai peringatan, Cha langsung mematahkan jari telunjuk Woo-gon, kemudian melempar Woo-gon keluar. Woo-gon pun kembali ke kantor berita, membuat Bos Park serta pegawai wanita kaget melihat keadaan Woo-gon. Woo-gon memberitahu pertemuannya dengan si sekretaris kantor dewan, hingga Bos Park yang kasihan jadi menyuruh Woo-gon ke rumah sakit. Di hari berikutnya, Woo-gon yang sudah mendapat perawatan dari rumah sakit tertidur di depan kantor Bos Park. Woo-gon bermimpi bertemu Mi-jin, namun Bos Park langsung menyadarkan dan mempersilahkan Woo-gon masuk. Bos Park lalu minta pegawai wanita memesan makanan untuk Woo-gon, membuat Woo-gon mempertanyakan mengapa Bos Park mau menerimanya dengan baik. Bos Park pun mengaku hanya kasihan dengan kondisi jarinya Woo-gon, dan setelah itu Bos Park juga langsung membahas berita rumornya Mi-jin. Bos Park merasa rumor tersebut sepertinya sudah direncanakan, dan Bos Park menduga
Orang yang merencanakan itu adalah direktur dari kantor dewan yang bernama Yongjin. Direktur Yongjin ini punya hubungan yang buruk dengan anggota dewan karena sebelumnya anggota dewan pernah menentang sebuah proyek yang sedang dijalankan oleh perusahaan bernama ONC. Direktur Yongjin diketahui sudah lama bekerja sama dengan ONC, hingga akhirnya Direktur Yongjin yang tidak ingin proyeknya ditentang lagi, jadi berusaha mencegah anggota dewan untuk mendapatkan jabatan di Komite Tanah dan Kelautan dengan cara merancang rumor tentang anggota dewan dan Mijin. Mijin yang tewas setelah rumor tersebar membuat nama anggota dewan semakin jatuh, dan menurut dugaan Bos Park, itulah tujuan Direktur Yongjin sebenarnya. Woo-gon jelas tak terima mendengar Mijin dikorbankan hanya demi tujuan itu, hingga Bos Park jadi mengajak Woo-gon menemui rekannya yang seorang ahli penyadap untuk menyelidiki semua kebenarannya. Bos Park langsung minta si ahli penyadap untuk mengawasi manajer perusahaan ONC, namun si penyadap yang bernama Baekmoon menolak karena takut berurusan dengan manajer ONC. Lagi pula Baekmoon tidak suka dengan kehadiran Woo-gon yang terlihat seperti pembawa sial, namun Bos Park menjelaskan jika Woo-gon bergabung untuk menggantikan si rambut panjang yang sedang di rumah sakit. Woo-gon juga punya tujuan sendiri, maka dari itu Bos Park minta bantuan Baekmoon. Baekmoon yang setuju pun langsung memasang penyadap di mobil dan digagang payung manajer ONC. Dan setelah itu, Bos Park langsung menemui manajer ONC dan memberitahunya tentang Direktur Yongjin yang menjadi pembuat rumor soal Mijin dan anggota dewan. Saham perusahaan ONC akan jatuh jika berita itu tersebar, jadi Bos Park minta manajer ONC untuk membayar biaya 5 kali berlangganan, karena dengan begitu, Bos Park tidak akan menyebarkannya. Manajer ONC yang bernama Oh pun tersenyum, namun kemudian langsung menyiram wajah Bos Park. Manajer Oh jadi ingin menghajar Bos Park karena sudah membuat berita bohong, tapi Woo-gon datang dan langsung menghajar balik. Bos Park pun langsung mengajak Woo-gon kabur, tapi Woo-gon bertanya mengapa Bos Park malah menyuruh manajer Oh membayar 5 kali biaya berlangganan. Woo-gon merasa dimanfaatkan agar Bos Park bisa membuat kesepakatan, tapi Bos Park mengaku hanya sekedar menguji karena penyelidikan mereka baru akan dimulai. Mereka pun kembali ke mobil untuk mendengar rencana manajer O terhadap mereka melalui penyadap, tapi mereka malah mendengar manajer O ingin melaporkan mereka ke polisi. Bos Park jadi merasa dugaannya terhadap Direktur Yongjin salah, karena jika hal itu benar, manajer O harusnya menyingkirkannya dan bukan melapor polisi. Bos Park yang sadar polisi akan mendatangi rumahnya pun jadi menghubungi istrinya untuk izin tidak pulang. Hingga setelah itu, Bos Park jadi mengajak Woo-gon dan Baekmoon tidur di sauna. Woo-gon pun minta Bos Park menyelidiki Direktur Yongjin dan ONC lagi dengan cara menyerangnya melalui berita rumor tentang ONC. Mereka harus memprovokasi lebih keras agar pihak ONC terpancing, tapi Bos Park ragu untuk memulai pertarungan yang tidak mungkin bisa mereka menangkan. Bos Park yang merasa semuanya sudah berakhir pun memilih tidur, namun Baekmoon bersedih saat menyaksikan tayangan ulang filmnya Mijin. Woo-gon yang juga ikut sedih membuat Baekmoon bingung, hingga Bos Park langsung memberitahu jika Woo-gon adalah manajernya Mijin. Itulah alasan Woo-gon bersedih sampai sangat ingin mencari sumber yang membuat berita rumor tentang Mijin. Hari berikutnya, ketika Bos Park dan Baekmoon terbangun, Woo-gon tiba-tiba sudah menghilang. Mereka pun mencari Woo-gon di kantor, tapi pegawai wanita memberitahu jika Woo-gon baru saja pergi setelah menggunakan komputer. Woo-gon juga meminta beberapa email ke pegawai wanita, hingga Bos Park langsung panik karena ternyata Woo-gon telah mengirim email berita rumor ke manajer Oh. Berita rumor itu berisi soal keterlibatan perusahaan ONC dalam skandal Mijin dan anggota dewan, hingga manajer Oh yang kesal melihat itu, jadi menyuruh bawahannya mencari tahu ke siapa saja berita rumor tersebut dikirimkan. Woo-gon yang kembali ke kantor juga membuat Bos Park kesal. Namun, Cha yang datang bersama anggotanya langsung menghajar Woo-gon. Woo-gon mencoba melawan Cha dengan stick baseball, tapi Woo-gon kalah dan Bos Park serta yang lainnya juga tidak bisa apa-apa. Cha pun menyuruh Bos Park menarik berita rumor yang Woo-gon kirim ke semua pelanggan, tapi karena Bos Park bergerak lama, membuat Cha jadi bersiap menghancurkan wajahnya Woo-gon. Tapi belum sempat menghajar, Cha mendapat panggilan dari manajer Oh yang memberitahu bahwa berita rumor yang Woo-gon kirim
ternyata hanya dikirim ke perusahaan ONC. Cha yang mengetahui itu ulah Wugon pun jadi kembali mematahkan jari tengahnya Wugon sambil memperingati akan mematahkan semua jari Wugon jika Wugon berulah lagi. Cha pun pergi dan setelah Wugon diobati, Bos Park dan yang lainnya langsung memberitahu informasi soal Cha yang sebenarnya bukan orang dari perusahaan ONC. Cha rupanya mantan agen NIS dan sekarang ia menjalankan perusahaan security swasta yang didanai oleh perusahaan ONC. Cha juga sering ditugaskan sebagai penyelesai masalah yang berurusan dengan perusahaan ONC, membuat Bos Park jadi menyadari bahwa kantor dewan, perusahaan ONC, dan Cha sepertinya memang terlibat dengan berita rumor Mijin dan anggota dewan. Wugon bertanya mengapa harus Mijin yang dikorbankan, namun Bos Park merasa hanya Tuhan yang tahu tentang hal itu. Wugon pun akan balas dendam dengan segala cara, tapi Bos Park menyarankan agar mereka lebih baik mencari bukti yang bisa menghancurkan perusahaan ONC. Wugon jelas menanyakan caranya, dan Bos Park jadi langsung minta diberitahu tentang skandal yang Wugon ketahui ketika Wugon masih menjadi manajer. Wugon pun menyebutkan banyak skandal tentang artis dan orang penting, hingga Bos Park yang mendengar itu jadi mengutus Wugon untuk ikut berkumpul dengan sekelompok orang yang bertukar informasi. Wugon harus mencari tahu hal tentang Direktur Yongjin dan perusahaan ONC, membuat Baekmun dan pegawai wanita mempertanyakan mengapa Bos Park bertindak sejauh itu. Mereka merasa Bos Park tidak seperti biasanya, tapi Bos Park mengaku hanya ingin membantu teman yang sedang kesulitan. Bos Park pun langsung mengantar Wugon ke perkumpulan, dan nanti di sana Wugon akan dikenal sebagai wartawan hiburan yang punya banyak berita heboh. Bos Park sudah memberitahu informasi Wugon itu ke sekelompok orang di pertemuan, jadi Wugon hanya tinggal memberitahu berita yang bisa mempengaruhi citra mereka. Singkatnya, Wugon pun sudah berada di perkumpulan dan langsung diperkenalkan. Wugon ingin mencatat informasi lewat ponsel, tapi hal tersebut dilarang karena di sana hanya boleh menulis informasi di kertas. Semua ponsel dikumpulkan, dan ketika pertukaran informasi dimulai, Wugon langsung memberitahu mereka tentang direktur sebuah perusahaan yang mengidap impoten. Utusan perusahaan tersebut yang mendengar itu jelas tersinggung, namun berita itu justru membuat yang lainnya terhibur. Wugon pun jadi terus diajak ke perkumpulan itu, sampai suatu ketika Wugon menanyakan tentang perusahaan ONC. Wugon berniat membongkar rahasia ONC agar dirinya terkenal, namun salah satu utusan menyarankan Wugon agar tidak aneh-aneh, karena jika Wugon membongkar rahasia orang-orang besar, Wugon hanya akan terbunuh. Wugon jadi ingin pergi, namun ketika ingin keluar, Wugon melihat kehadiran Cha. Wugon yang tidak ingin ketahuan pun jadi bersembunyi, hingga ketika pintu dibuka, Wugon langsung ingin menghajar, namun orang itu ternyata bukanlah Cha. Sementara di kantor berita, pegawai wanita yang masih merasa aneh dengan sikap Bos Park jadi menanyakan alasan Bos Park membantu Wugon. Apa benar tujuannya hanya balas dendam? Tapi Bos Park yang tak mau menjelaskan menyuruh pegawai wanita pulang jika kerjaannya sudah selesai. Baekmun lalu datang membawa makanan kesukaan pegawai wanita, membuat pegawai wanita bingung dengan Baekmun yang bisa mengetahuinya. Baekmun juga menyebut kebiasaan yang biasa dilakukan pegawai wanita, dan saat ditanya tahu dari mana, Baekmun mengaku diberitahu oleh Bos Park. Pegawai wanita yang bad mood jadi memilih pulang, dan Bos Park juga jadi kesal dengan Baekmun yang memfitnahnya. Bos Park tahu Baekmun mengetahui semua itu karena sering menguntit pegawai wanita, tapi Baekmun yang malu-malu tidak mau membahasnya. Di hari berikutnya, Wugon dan satu utusan sudah tiba di perkumpulan ketika yang lain belum datang. Wugon langsung mengungkit rumor dari perusahaan si utusan, hingga si utusan yang tidak ingin rumor itu disebar, jadi langsung menarik Wugon keluar. Si utusan minta Wugon tidak menyebarkan rumor dari perusahaan si utusan kepada yang lain, dan sebagai gantinya, si utusan langsung memberitahu rumor bahwa Direktur Yongjin dan pimpinan perusahaan ONC telah bekerja sama. Wugon bertanya dari mana si utusan bisa tahu, dan si utusan menjelaskan jika ia tahu semua itu karena ia pernah melihat si sekretaris kantor dewan dikirimi pesan oleh manajer O yang isinya sebuah konfirmasi dari pimpinan ONC
untuk Direktur Yongjin. Pimpinan ONC dan Direktur Yongjin akan bertemu di lapangan golf, hingga Wogon yang mendengar itu jadi langsung menghubungi Baekmun dan minta Baekmun memasang penyadap. Setelah waktu berlalu, pimpinan ONC dan Direktur Yongjin akhirnya bertemu di lapangan golf. Wogon yang mengawasi dari jauh pun mulai disuruh diam karena Baekmun mulai mengaktifkan penyadap yang bisa mendengar suara dari jarak jauh. Baekmun minta bantuan kenalannya yang ahli dalam hal tersebut, namun belum lama mendengar pembicaraan pimpinan ONC dan Direktur Yongjin, hujan tiba-tiba turun. Mereka jadi tidak bisa mendengar apa-apa, namun Baekmun minta mereka tenang karena ia masih punya penyadap yang sebelumnya dipasang di gagang payung manajer Oh. Manajer Oh pun benar memakai payung itu untuk memayungi pimpinan ONC, dan kemudian mereka akhirnya mendengar perkataan pimpinan ONC yang dengan enaknya memerintahkan Direktur Yongjin untuk mengganti pegawai di pemerintahan yang menjadi ancaman bagi perusahaan ONC. Anggota dewan yang awalnya sepihak dengan mereka juga akan disingkirkan, dan Bos Park yang menyadari itu jadi ingin berhenti menyelidiki. Wogon pun menyarankan untuk menyebarkan berita itu, tapi Bos Park menolak karena hal tersebut bisa membuat mereka mati. Bos Park seperti ingin menutup mata dan minta Wogon diam, membuat Wogon kesal mengapa ia harus diam, sementara pihak ONC masih bebas menyebarkan berita palsu. Wogon tidak bisa tinggal diam, tapi Bos Park langsung menegaskan jika ONC telah banyak membuat orang mati. ONC tidak akan berhenti hanya dengan jari Wogon yang patah, membuat Wogon jadi mempertanyakan mengapa Bos Park yang harus takut. Yang patah adalah jarinya Wogon, hingga Bos Park yang mendengar itu jadi langsung menjelaskan bahwa dulu ketika masih menjadi wartawan, Bos Park juga pernah menyelidiki ONC. Bos Park sudah mendapatkan semua berkas bukti, namun saat terbangun dari tidur, berkas tersebut sudah menghilang dan kakinya Bos Park juga dibuat pincang. Perbuatan ONC itu membuat Bos Park kapok sampai ia memilih berhenti menjadi wartawan, dan sekarang jika Wogon tidak ingin mati, Bos Park minta Wogon berhenti menyelidiki. Tapi Wogon tidak akan berhenti karena ia merasa dirinya sudah mati ketika Mi-jin mati. Hingga setelah waktu berganti, para pelanggan akhirnya dikirimi email tanpa kode akses yang berisi tentang berita ONC yang ikut campur dengan urusan manajemen pemerintahan. Berita itu disebarkan oleh Wogon yang dibantu Bos Park, hingga anggota dewan yang mendengar berita itu jadi menuntut lewat konferensi pers agar Direktur Yongjin dan pihak ONC diselidiki dan dihukum. Manajer Oh pun langsung memerintahkan para pegawai ONC untuk membantah pernyataan anggota dewan, sekaligus menyuruh Direktur Yongjin menyiapkan serangan balik ke anggota dewan dengan berita rumor. Manajer Oh kemudian dipanggil oleh pimpinan ONC dan ia langsung minta maaf sekaligus memastikan hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Direktur Yongjin kemudian juga menemui wartawan, dan ketika ditanya soal pernyataan anggota dewan, Direktur Yongjin menegaskan berita rumor itu tidaklah benar. Anggota dewan hanya berusaha menyerang balik setelah berita rumornya dengan Mi-jin tersebar, dan Direktur Yongjin tidak mempermasalahkan apabila diserang balik karena Direktur Yongjin juga bisa menyerang lagi dengan video anggota dewan dan Mi-jin. Para wartawan pun menanyakan video apa yang dimaksud, tapi Direktur Yongjin langsung pergi karena ia memang sengaja mengatakan itu agar wartawan bisa langsung menulis beritanya. Hingga tak lama dari itu, Wogon pun akhirnya dihubungi oleh si reporter yang memberitahu berita rumor soal video skandal Mi-jin dan anggota dewan sudah tersebar di internet. Wogon dituduh sebagai perekam dan memeras Mi-jin dengan video itu. Sampai tak lama, polisi berdatangan ingin menangkap Wogon. Bos Park pun jadi menahan para polisi, dan di kesempatan itu Wogon langsung kabur. Baekmun yang ada di luar pun minta Wogon naik ke mobil, tapi karena Cha tiba-tiba menculik Wogon, membuat Baekmun langsung mengejar mobilnya. Wogon pun juga langsung dihajar oleh Cha, dan Cha juga menawarkan Wogon untuk menonton video skandalnya Mi-jin. Cha punya file asli videonya, tapi Wogon yang yakin tidak ada video seperti itu langsung menanduk kepalanya Cha. Cha yang kesal pun kembali menghajar dan membenturkan kepala Wogon ke kaca mobil. Sampai singkatnya, Baekmun yang mengikuti akhirnya menemukan Wogon di pembangunan lapangan golf dalam keadaan tidak sadarkan diri. Baekmun membawa Wogon
Dan Woo-gun juga jadi mengingat obrolannya dulu dengan Mi-jin, yang mana Mi-jin dulu sangat ingin viral karena prestasi, bukan karena skandal. Woo-gun pun akan berusaha membuat Mi-jin memenangkan penghargaan, tapi pertemuan dengan Mi-jin itu ternyata hanya mimpinya Woo-gun. Woo-gun sudah tersadar di rumah sakit, dan singkatnya setelah pulih, Woo-gun merasa usahanya membersihkan nama Mi-jin sepertinya sia-sia. Bos Park sudah memperingati bahwa ONC tidak bisa dilawan, dan Baekmun serta pegawai wanita juga merasa berita rumor tentang video skandal Mi-jin dan anggota dewan sepertinya memang ada. ONC berani menyebarkan berita itu karena pasti mereka memiliki bukti videonya, tapi Woo-gun membantah bahwa ia tidak pernah merekam apapun tentang Mi-jin. Baekmun pun menduga yang merekam bisa saja orang lain, hingga setelah itu ia jadi mengajak Woo-gun memeriksa apartemennya Mi-jin. Baekmun langsung mengaktifkan pendeteksi kamera tersembunyi, sampai akhirnya Baekmun benar-benar menemukan kamera tersembunyi di kamarnya Mi-jin. Kamera itu bisa jadi digunakan untuk merekam video Mi-jin, hingga Woo-gun yang ingat Cha memiliki file aslinya pun jadi berniat mengambil file itu dari Cha. Woo-gun minta informasi tentang perusahaan Cha, hingga Baekmun langsung memberitahu bahwa yang bisa masuk ke kantornya Cha hanya petugas kebersihan. Petugas kebersihan selalu membersihkan kantor sebelum Cha datang, jadi Woo-gun bisa datang saat ada petugas kebersihan, karena petugas kebersihan yang tidak pernah sempat melihat wajah Cha pasti akan menganggap Woo-gun sebagai Cha. Woo-gun pun langsung datang ke kantor Cha di hari berikutnya, dan ketika masuk, petugas kebersihan rupanya benar tidak mencurigai Woo-gun. Woo-gun pun langsung membobol brankas dengan alat dari Baekmun, hingga setelah brankas berhasil dibuka, Woo-gun langsung mengambil berkas yang saat dibuka berisi foto Mi-jin dan anggota dewan. Woo-gun langsung pergi dalam keadaan tidak menyangka, dan kepergian Woo-gun itu diketahui oleh anak buahnya Cha. Cha pun langsung mengecek CCTV, dan manajer Oh yang mendengar hal tersebut jelas minta Cha mengambil kembali berkas yang dibawa oleh Woo-gun. Woo-gun juga kini masih tidak menyangka melihat foto Mi-jin dan anggota dewan, hingga ia jadi menyerahkan flash disk yang ada di dalam berkas kepada Bos Park. Woo-gun tidak siap melihat video di dalam flash disk itu, namun saat dicek, yang ada di dalam video itu ternyata si sekretaris dari kantor dewan. Si sekretaris terlihat membekap Mi-jin dengan bantal di video tersebut, hingga Bos Park yang menyaksikan akhirnya menyadari bahwa semua itu adalah rencana Direktur Yongjin. Direktur Yongjin sengaja mengutus si sekretaris untuk membuat video skandal dengan Mi-jin, karena Direktur Yongjin berniat menjatuhkan anggota dewan dengan video skandal itu. Si sekretaris seolah berperan menjadi anggota dewan di dalam video itu, namun si sekretaris malah membekap Mi-jin dengan bantal. Cha yang menyaksikan itu dari kamera jelas langsung mendekat, namun Mi-jin rupanya sudah tewas. Cha jelas kesal, tapi si sekretaris mengaku melakukan itu untuk mencegah Mi-jin agar tidak datang ke konferensi pers. Cha pun langsung membereskan kekacauan yang si sekretaris buat, sampai ketika Woo-gun datang ke apartemen, Woo-gun melihat Mi-jin sudah tewas seolah mengakhiri hidupnya. Cha lalu menyimpan video tersebut untuk jaminan keamanannya, dan untuk bagian diri Cha yang terlihat kamera, Bos Park menduga Cha sudah menghapusnya. Woo-gun yang mendengar itu hanya bisa menahan kesalnya, sampai tak lama Bos Park dihubungi oleh manajer Oh yang ingin membuat kesepakatan dengan Woo-gun. Manajer Oh minta flash disknya dikembalikan, dan sebagai bayarannya, manajer Oh akan memberikan Woo-gun sebuah perusahaan agensi terkenal. Di sana Woo-gun akan menjadi manajer yang sukses, tapi Woo-gun bertanya bagaimana dengan Mi-jin yang sudah mereka bunuh. Woo-gun benar-benar tidak habis pikir dengan manajer Oh yang tidak merasa bersalah, hingga Woo-gun langsung mematikan panggilan. Tapi panggilan tersebut rupanya membuat manajer Oh jadi berhasil melacak keberadaan Woo-gun. Manajer Oh jadi langsung mengerahkan Cha dan anak buahnya untuk mengambil flash disk dari tangan Woo-gun, hingga Woo-gun yang menyadari Cha datang jadi menyerahkan salinan filenya ke Baekmun dan menyuruh Baekmun bersembunyi. Cha pun langsung membawa Woo-gun, Bos Park serta si pegawai wanita, hingga di kesempatan itu Baekmun langsung mengunggah video si sekretaris membunuh Mi-jin. Manajer Oh dan pelanggan lain yang mendapat notifikasi pun mencoba membuka videonya, tapi tidak bisa karena mereka tidak mendapat kode aksesnya. Manajer Oh jadi memberitahu hal itu ke Cha,
Dan Cha jadi langsung memaksa Bos Park memberitahu kode aksesnya. Cha minta Bos Park tidak perlu repot-repot membongkar video tersebut ke dunia, karena Cha merasa mereka tetap bisa menghentikan para wartawan dengan uang yang mereka punya. Mereka bisa membungkam semua orang untuk tidak menyebarkan video tersebut, tapi Wugon yang sudah babak belur tiba-tiba nyeletuk bahwa yang tidak bisa Cha hentikan adalah jari-jari manusia. Wugon memastikan jari-jari semua orang akan segera menyerang, hingga Cha yang mendengar itu jadi memastikan akan mematahkan jari semua orang, seperti Cha mematahkan jari Wugon sekarang. Tapi hal tersebut percuma, karena ternyata kini semua orang sudah menyaksikan video si sekretaris membunuh Mijin. Video tersebut rupanya diunggah di YouTube, bukan dikirim ke email, hingga semua orang yang menyaksikan itu jadi benar-benar menggerakkan jari untuk membagikan video tersebut sesuai perkataan Wugon. Video tersebut pun akhirnya sampai ke anggota dewan, sementara si sekretaris yang mulai dipandang sinis oleh orang-orang di sekitarnya jadi langsung kabur. Tapi hal tersebut percuma, karena setelah itu si sekretaris mengalami kecelakaan, tapi untungnya masih selamat. Manajer Oh juga kini ketar-ketir dan mencoba menghentikan berita video Mijin dengan menyuruh pegawainya. Namun berita video tersebut rupanya sudah tersebar luas, hingga manajer Oh yang tidak bisa apa-apa jadi langsung menyuruh Cha untuk menghabisi Wugon dan yang lainnya. Cha yang menurut pun langsung menjerat leher Wugon, sampai akhirnya Wugon benar-benar terkulai. Cha lalu ingin menjerat leher Bos Park, tapi setelah itu Baekmon datang membawa para polisi. Cha bersama anak buahnya pun ditangkap tanpa perlawanan. Namun belum sampai ke mobil, Wugon rupanya sudah tersadar. Bos Park dan yang lainnya jadi lega, tapi Bos Park bingung dengan Baekmon yang bisa mengetahui keberadaan mereka. Baekmon rupanya memasang GPS di ponsel pegawai wanita, hingga si pegawai wanita yang tidak habis pikir mendengar kelakuan Baekmon jadi tertawa. Wugon juga tersenyum. Sampai setelah itu, berita langsung menyiarkan penangkapan si sekretaris, Direktur Yongjin, dan pimpinan ONC. Anggota dewan juga langsung mengadakan konferensi pers khusus, dan kemudian mengakui bahwa dirinya memang punya hubungan dengan Mijin. Anggota dewan memang dekat dengan Mijin, karena Mijin ternyata adalah anak dari hasil hubungan gelap anggota dewan di masa lalu. Nah, anggota dewan berani mengakui itu karena Wugon telah menekannya. Sekelompok orang yang kini bertukar informasi pun kagum mendengar itu, karena Wugon yang seorang manajer biasa bisa menjatuhkan ONC dan memaksa anggota dewan membuat pengakuan. Setelah hari berlalu, Bos Park dan yang lainnya rupanya masih menjalankan bisnisnya menyebar berita rumor. Wugon juga kini menjadi manajer artis pendatang baru, dan ia juga tampak lebih siap apabila nanti ditimpa berita rumor. Berita rumor memang akan selalu ada sampai kapanpun, dan Wugon tidak takut untuk menghadapinya, karena ia percaya tidak semua yang tertulis di berita rumor itu benar. Dan itulah seluruh alur film Tabloid Third 2014. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.